Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi ada banyak pertanyaan dan keinginan dari baik mahasiswa maupun orang pada umumnya masih terkait dengan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang UKT. Namun UKT-nya bagaimana Pak kalau misalnya UKT di saat pandemi seperti ini? Nah, kemarin kan banyak tuh pada ini ya, pada demo gitu, pada mahasiswa terutama menuntut pemotongan UKT atau penurunan UKT. Saya kasih logika sederhana atau sedikit gambaran lah ya, perumpamaan gitu. Misalnya kita mau beli bakso. Biasa kita beli bakso itu harganya 10.000 dengan komposisi tepung, kemudian ada bumbu-bumbunya dan dagingnya. Pada saat pandemi seperti ini, otomatis dong harga daging naik. Harga daging naik. Pilihannya bagi pedagang itu hanya ada dua. Tetap mempertahankan kualitas, harga naik, atau harganya tetap tapi kualitasnya yang turun. Nah, kondisi saat ini kira-kira hampir mirip dengan pedagang bakso ini. Kalau misalnya kita anggap bahwa jasa pendidikan ini adalah sebuah produk jasa gitu ya. Tapi ada alternatif lain nggak? Kalau menurut saya ada. Tingkatkan kualitas, turunkan harga. Bagaimana caranya menurunkan harga? Nah, tuntutan atau demo mahasiswa kemarin, menurut saya ini ya namanya mahasiswa mungkin masih step-step dalam analisisnya masih kurang lengkap mungkin datanya ya. UKT itu terkait dengan pelayanan, dengan kualitas. Kalau dia diturunkan, berarti kualitas dan pelayanan yang Anda terima atau yang kita terima sebagai mahasiswa itu berkurang. Sedangkan di era revolusi industri yang semacam ini, kita membutuhkan kualitas yang justru harusnya meningkat. Loh, kenapa UKT-nya yang dipotong? Harusnya UKT-nya yang dinaikkan. Supaya apa? Supaya kualitasnya juga meningkat. Nah, kualitas meningkat ini akan berdampak pada kualitas SDM kita dalam menghadapi pandemi. Itu ya. Nah, tapi kan ya nggak semua mahasiswa lah, atau umumnya mahasiswa nggak akan berpikir ke arah sana. Yang penting kan dia, ya walaupun mahasiswa itu dikatakan idealis, tapi kan lempengan begini mah ya pragmatis. Karena apa? Karena hanya memikirkan kepentingan dia sendiri, kemudian kepentingan teman-temannya, kepentingan ya kelompok mahasiswa yang dipentingkan. Ya itu terkait pasti dengan orang tua. Tapi kalau balik lagi kita ke tukang bakso, kalau misalnya dia menurunkan kualitas, harganya tetap, pasti turun kualitasnya. Kalau dia kualitasnya dipertahankan, pasti harga naik. Oke, kenapa enggak kita ambil alternatif lain? Dagingnya disubsidi, sehingga kualitasnya tetap atau malah meningkat, harganya tetap atau malah turun. Permasalahannya kan, loh kalau kayak gitu, subsidinya dari mana? Hei, hei, hei. Coba lihat postur anggaran pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan 20% anggaran pendidikan. Untuk sekolah ada BOS, BOP. Untuk perguruan tinggi ada BOPTN dan subsidi-subsidi lainnya. Kalau pandangan saya sebagai orang yang belasan tahun atau puluhan tahun di dunia pendidikan, turunnya UKT atau pemotongan UKT itu sama saja memotong
kualitas dan pelayanan terhadap mahasiswa. Saya nggak setuju. Yang saya setuju adalah subsidi UKT itu melalui anggaran pendidikan. Poin-poin atau layanan-layanan yang tidak terpakai ketika perguruan tinggi itu melakukan PJJ, praktis kan sebenarnya hanya listrik. Yang paling besar itu hanya listrik. Internet sifatnya langganan. Oke lah, negosiasi ulang, kemudian langganannya dipotong setengah atau seperempat dari biasanya karena mahasiswa nggak ada. Tapi yang paling besar, yang paling signifikan itu adalah listrik. Ada yang bilang, kebersihan Pak, keamanan Pak. I say no. Kenapa? Karena kebersihan itu terkait dengan pegawai yang notabene outsourcing. Begitu juga dengan keamanan. Kalau keamanan dikurangi, kebersihan dikurangi, berarti kita menambah pengangguran. Kebersihan, keamanan, ya dikurangi tapi jangan banyak-banyak lah ya, gitu ya. Misalnya 3 shift, sekarang jadi 2 shift, tapi dia tetap bekerja. Justru akan lebih bahaya kalau kita menambah pengangguran. Listrik, dan itu nggak seberapa dibanding listrik dan internet itu nggak seberapa dibanding dengan UKT-nya mahasiswa. Untuk subsidi silang misalnya, untuk mensubsidi UKT sehingga yang dibayarkan oleh mahasiswa itu rendah, nggak akan signifikan. Yang kedua, selain tadi itu operasional listrik dialihkan ke subsidi UKT, juga bansos. Banyak pemotongan anggaran di kementerian dialihkan menjadi bansos. Pertanyaannya, kenapa bansos hanya untuk, dalam tanda kutip, sembako? Saya jadi teringat omongan orang tua saya ketika saya kecil. Bahkan omongan ini sering saya dengar dari guru saya juga, guru-guru maupun orang tua dari kawan-kawan saya. Beliau ini mengatakan begini, Tur, ibu lebih baik gak makan dibanding kamu gak sekolah. Gak makan kita bisa puasa, tapi kalau gak sekolah seumur hidup. Artinya antara makan dengan pendidikan ini juga harus seimbang. Puasa tentu makan dong, gak mungkin gak makan, tetap makan, mempertahankan hidup, mempertinggi imunitas, tapi juga mengasah, menambah ilmu pengetahuan, juga keterampilan. Apa kabar bansos? Kenapa hanya ke sembako? Kenapa nggak belok sedikit ke pendidikan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anggaran pendidikan itu sendiri. Coba dari berita-berita internet yang ada, bagaimana postur anggaran dari pendidikan? Anda tahu nggak bahwa anggaran pendidikan 20% itu termasuk belanja rutin? Mungkin dari sebagian Anda ada yang sudah tahu. Belanja rutin itu salah satunya adalah belanja pegawai, gaji guru, gaji dosen, sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Jadi negara punya pegawai, ada anggaran untuk pegawai yang kemudian itu dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Bagi saya ini nggak fair buat mahasiswa, buat siswa, dan buat pendidikan Indonesia. Harusnya itu dikeluarkan. Anggaran pendidikan itu benar-benar untuk operasional pendidikan. Oke lah sertifikasi. Sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Tapi di situ belum puas. Kalau kita mau lihat situ aja. Atau bukan belum puas ya, tapi belum komprehensif. Kenapa belum komprehensif? Karena anggaran sertifikasi itu termasuk dosen swasta dan guru swasta. Bagaimana mungkin, atau saya bingung mengatakannya, bagaimana mungkin sebuah institusi, yayasan, atau perseroan mempunyai pegawai yang pegawainya itu diberi insentif oleh negara. Tanggung jawab yayasan atau perseroan itu bagaimana? Kalau menurut saya itu nggak fair buat negara.
Justru harusnya perusahaan itu yang mengurus dalam tanda kutip pegawainya. Bagi saya ini nggak cukup adil untuk negara ini, terutama untuk mahasiswa, terutama untuk siswa. Bagi saya. Karena harusnya yayasan itu dan perseroan itulah yang membayarkan sertifikasi kepada dosen atau gurunya. Belum lagi kan yang dinikmati semua bukan oleh mahasiswa secara langsung, tapi justru sebagian besar dosen-dosen swasta yang notabene perguruan tingginya menengah ke bawah, apalagi guru yang menengah ke bawah, antara gaji pokok dia yang didapat dari yayasan dengan sertifikasi, itu lebih besar sertifikasinya. Loh, berarti yayasan dan perseroan itu nggak menggaji dengan layak dong dosen atau gurunya tersebut, sehingga itu membebani anggaran pendidikan yang harusnya itu buat siswa, buat anak-anak bangsa. Bahasa sederhananya sih, ya cobalah dikelola keuangan perguruan tinggi swasta dengan baik, dengan berkeadilan, keadilan untuk negara ini, untuk bangsa ini, sehingga dengan begitu itu akan bisa mensubsidi bukan hanya mahasiswa negeri, tapi juga mahasiswa swasta. Artinya, UKT-nya naik dengan asumsi pelayanan dan kualitasnya naik, tapi yang dibayarkan itu justru turun karena ada subsidi dari pemerintah. Baik itu bentuknya beasiswa atau misalnya kartu Indonesia Pintar Kuliah atau kartu Jakarta Pintar Kuliah. Tapi tetap bentuknya dia subsidi dari negara untuk pelajar, untuk mahasiswa. Sehingga ketika kualitas itu meningkat, dosen atau guru, dosen lah kalau kami ya sebagai dosen nih, kami sebagai dosen itu ada space, ada ruang untuk membuat atau meningkatkan kreativitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Kalau kita mau melihat sebagai perbandingan yang negeri lah, yang objektif. Kalau swasta kan ada yang bagus sekali, ada yang biasa, ada yang sangat luar biasa bawahnya gitu ya. Yang negeri lah. Benchmark kita misalnya taruhlah UT, Universitas Terbuka, yang sekian puluh tahun, sekian belas tahun, dia sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ketika kita dipaksa untuk pembelajaran jarak jauh, berarti kan harusnya ada treatment tersendiri dong. Misal, semua dosen itu membuat bahan ajar stand alone atau bahan ajar yang bisa digunakan sebagai pembelajaran mandiri. Kemudian bisa membuat video-video semacam ini, animasi atau aplikasi yang memungkinkan praktek itu mereduksi kuantitas praktek. Mereduksi kuantitas praktek dalam artian begini, kalau cuma pengenalan alat kan bisa pakai aplikasi. Contoh lah kalau di teknik sipil teodolit pengenalannya kan bisa pakai aplikasi. Nah, aplikasi itu dibeli atau dibuat dari peningkatan kualitas ini. Sehingga walaupun di masa pandemi, mahasiswa tetap mendapatkan pelayanan dan kualitas pembelajaran atau perkuliahan yang baik, yang tinggi, yang masih sesuai dengan kondisi kekinian hari ini. Jadi pesan saya untuk mahasiswa yang demo, perkuat basis data dan analisisnya. Saya nggak anti demo, tapi kalau demonya ya nggak dalam, ya nggak mahasiswa banget lah. Kalau bahasa anak sekarang apa? Receh. Ya demonya jangan receh gitu loh. Demonya jangan receh. Demonya yang berbobot.